kakak mau cerita nih, adik-adik mau dengar tidak? Nah, kakak mau cerita, adik-adik diam, duduk tenang dan dengarkan kakak bercerita. Bayar pajak, bayar pajak, bayar pajak, bayar pajak, bayar pajak, bayar pajak. Ayo bayar pajak. Nah, orang itu lagi dia selalu menagih pajak lebih dari apa yang telah ditentukannya. Setengah aku simpan dan setengah lagi aku berikan kepada pemerintah. Yes, hari ini aku dapat uang banyak lagi. Kamu tahu, mengambil yang bukan milik kita itu tidak baik, bukan? Tidak baik. Ketika Yesus melintasi kota Yeriko, di situ ada seorang pemungut cukai. Zakheus pemungut cukai, ia sangat kaya, tetapi ia mengambil lebih dari apa yang telah ditentukan oleh pemerintah Romawi. Mengambil yang bukan hak kita itu adalah dosa. Nah, kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yaitu dosa. Nah, dosa, contoh dosa, apa yang kamu pikirkan? Saya mau ke sekolah nih, saya mau menyimpan buku teman, pensil teman, itu masih dipikirkan, tetapi itu sudah berdosa. Apa yang kamu ucapkan seperti omong kotor, taiku, anjingmu, itu masih dipikirkan, tapi itu sudah berdosa. Yang kamu lakukan seperti mencuri uang mama, seperti memukul teman, main game, itu adalah dosa. Nah, apakah orang tua kamu mengajarkan kamu untuk berbuat dosa? Tidak, tetapi mengapa kamu pintar berbuat dosa? Ya, karena di dalam hati kamu sudah berkeinginan untuk berbuat jahat. Nah, kata buku Tuhan, Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya adik-adik, masih dalam kandungan kamu adalah orang dosa, sama seperti saya. Nah, kata buku Tuhan lagi, Roma 3 ayat 23. Tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua seluruh dunia ini adalah orang berdosa, termasuk mama kamu, papa kamu, tante kamu, nenek kamu, termasuk kamu dan saya adalah orang berdosa. Nah, dosa ada hukumannya, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Nah, kamu dan saya termasuk orang berdosa, sama seperti Zakheus. Nah, Zakheus ingin melihat Yesus, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya juga pendek. Wah, maka berlarilah dia, Zakheus, mendahului orang banyak, dan ia memanjat pohon. Wah, ketika Yesus sampai, adik-adik, ia melihat Zakheus dan berkata, Zakheus, turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Wah, adik-adik, ternyata Yesus sangat mengasihi Zakheus, sama seperti kamu dan saya. Ya. Nah, kamu tahu siapa itu Allah? Allah adalah Allah pencipta. Dia menciptakan bulan, dia menciptakan bintang, dan apa lagi? Ya, dia menciptakan pohon-pohonan. Allah juga Allah kasih. Yohanes 3 ayat 16a, karena begitu besar kasih Allah ini, artinya ya, kamu ada di dunia ini, Allah di surga, Allah ingin suatu yang kamu tinggi. Setelah kamu, dia selalu mengasihi kamu dan saya. Ya, selain Allah kasih, Allah itu Allah kudus. Ia tidak pernah melakukan satupun kejahatan di dunia ini. Artinya Allah ingin
suatu hari nanti kamu dapat tinggal bersama Allah di surga. Nah, Allah mengasihi kamu dan saya sama seperti Bartimeus. Nah, lalu Zakheus turun. Dia hendak menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Wah, hebat. Lalu Zakheus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, mereka bersungut-sungut. Dan ia berkata, yang menumpang di rumah orang berdosa. Wah, nah, bukankah Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa? Dengan 2000 tahun yang lalu, ia mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Dengan 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia ini, lahir sebagai bayi. Ia bertumbuh menjadi kanak-kanak sama seperti kamu dan saya. Ya, nah, tetapi dia berbeda dengan kamu. Dia Allah yang kudus, yang suci, yang tidak pernah melakukan kejahatan satupun di dunia. Dia adalah yang sempurna. Setelah ia dewasa, ia banyak memberitakan Injil. Dia banyak melakukan mukjizat. Orang buta dapat melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan angin ribut pun diredakan. Orang mati yang sudah 3 dan 4 hari dibangkitkan, yaitu siapa? Lazarus. Dan ia menyembuhkan orang sakit. Wah, luar biasa. Mati dan masih banyak lagi yang mujizat Tuhan lakukan. Tetapi banyak orang jahat yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Mereka berkata, salibkan dia, tangkap dia. Lalu mereka mengangkat Tuhan Yesus. Mereka menendang dia. Mereka berbagai mereka caci maki dia. Dan lalu mereka memahkotai duri di kepalanya. Dan kedua tangan kakinya dipakul, bahkan rambutnya ditusuk. Nah, kata buku Tuhan, Ibrani 9 ayat 22b, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Berarti hanya darah Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa-dosa kamu, mama kamu, papa kamu. Dan lalu Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dengan kitab suci. Buku Tuhan mengatakan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, bahwa yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketiga atau keempat? Kelima atau ketiga? Ketiga, ya. Sesuai dengan kitab suci, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kamu dan saya. Juru selamatmu dialah Yesus. Lalu Zakheus berdiri dan berkata, aku akan memberikan setengah dari milikku kepada orang miskin, dan sekiranya apa yang kuperas dari orang lain akan kukembalikan
4 kali lipat. Wah, Zakheus menyadari bahwa apa yang telah dilakukan itu salah di mata Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Jika kamu Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kamu, Allah mau kamu supaya kamu berbagi dengan sesamamu. Nah, bagaimana caranya? Jika kamu mempunyai 2 pensil, kau berbagi kepada temanmu yang tidak mempunyai pensil. Di mana? Bisa di rumah, di sekolah, tempat bermain. Nah, kapan? Mulai hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Kapan? Mulai hari ini dan sampai saja mau kamu melakukannya. Minggu depan kakak tanya siapa yang sudah berbagi dengan orang di sekeliling. Maukah kamu melakukannya? Nah, hari ini telah menjadi keselamatan kepada rumah ini. Dialah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus hidupnya setelah ia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kamu? Jika kamu hidup dalam dosamu, maka kamu akan dihukum. Tapi Allah mengasihi kamu, adik-adik. Dia telah memberikan Tuhan Yesus, rela disalibkan, memberikan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa kamu. Jika kamu percaya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Syaratnya menerima, percaya Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Dan percaya artinya kamu perlu mengaku dalam mulut kamu bahwa kamu adalah orang berdosa, dan percaya di dalam hati kamu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang telah disalibkan, memberikan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa kamu. Dan maka kamu akan menjadi anak Allah, artinya dosamu diampuni dan suatu hari yang tidak kamu dapat tinggal bersama Allah di surga. Nah, tundukkan kepalamu dan lipat tanganmu. Bagi kamu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kamu mau menerima dia sekarang, tinggal dalam hatimu, tunjukkan kepada saya dengan mengangkat tangan kananmu. Yang mengangkat tangan kananmu, terima kasih. Yang angkat tangan, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya adalah orang berdosa, suka mencuri, suka berbohong, suka ngomong kotor, suka menyontek. Dan sekarang saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang rela disalibkan dan memberikan darahnya untuk mengampuni dosa saya. Sekarang saya pilih Tuhan Yesus tinggal dalam hati saya untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Sampai sama dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak siapa kamu sekarang? Dari mana kamu tahu? Dari kakak atau dari Alkitab? Nah, kata buku Tuhan, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah Tuhan Yesus akan meninggalkan kamu? Tidak. Tuhan mempunyai janji. Janjinya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ibrani 13 ayat 5c. Ibrani 13 ayat 5c. Angkat tangan kananmu, ikutin saya. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Dengan saya diganti dengan nama sendiri. Masih ingat namanya? Ibrani 13 ayat 5c. Tetapi semua sekali-kali tidak akan meninggalkan Cindy. Nah, angkat tangan kirimu, sebut namamu sendiri. Ibrani 13 ayat 6b.
Tuhan Yesus adalah penolong cindi. Nah, ketika di rumah kamu ada bunga dan kamu mau menyiramnya dan ia bertumbuh dengan baik. Nah, supaya kamu bertumbuh, ada 5 setiap yang harus kamu lakukan. Pertama, setia berdoa. Kedua, setia beribadah. Yang ketiga, setia baca Alkitab. Yang keempat, bersaksi, setia bersaksi. Yang kelima, setia percaya Tuhan Yesus sama lamanya. Setia berdoa saat kamu makan, setelah kamu minum, setelah kamu mau tidur atau kamu mau kemana, kamu harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Setia beribadah, setia sekolah minggu, setia KAA, setia Rabu Ceria, setia baca Alkitab. Nah, di rumah kamu punya Alkitab. Nah, gitu ya, kamu punya Alkitab. Nanti kamu yang belum bisa membaca Alkitab, minta untuk mama atau papa untuk mengajarkan kamu. Bagi kamu yang sudah bisa membaca, kamu harus membaca Alkitab 1 pasal. Setelah itu kamu bisa baca 2 pasal. Ya, setia bersaksi kemanapun kamu berada, kamu menceritakan tentang kasih Tuhan kepadamu, menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun kamu berada. Setia Tuhan Yesus sampai mati. Nah, ketika ada cowok ganteng pakai motor king yang keren banget, dan dia menyuruh kamu untuk meninggalkan Tuhan Yesus, dan kamu mengatakan no way, sekali Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus. Nah, bagi kamu para cowok-cowok yang dewasa punya pacar yang cantik, dia memberikan kamu mobil dan menyuruh kamu untuk meninggalkan Tuhan Yesus, dan kamu mengatakan no way, iya, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Ya, kita akan menutupnya, kita berdoa dan ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, saya sudah menjadi anak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.